Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, kita tahu bahwa tanaman itu memiliki fase-fase, yaitu fase vegetatif dan generatif. Nah, pada fase-fase tersebut tentunya sangat membutuhkan nutrisi agar tanaman kita itu tumbuh, berkembang, hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Baik itu tanaman cabai, terong, tomat, ataupun tanaman-tanaman tahunan seperti mangga, durian, alpukat, kelapa sawit. Nah, pada kali ini kita akan bahas lagi cara membuat pupuk super dahsyat agar tanaman subur, hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Nah, yang bagi baru menemukan channel ini, silahkan untuk mendukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, penasaran bukan apa aja bahannya dan bagaimana cara untuk membuatnya? Makanya simak video kali ini sampai habis, akan tetapi kita masuk ke tahap intro. Oke, to the point saja, kita siapkan bahan-bahannya. Nah, ini lagi-lagi kita gunakan yaitu air cucian beras atau air leri. Ini adalah limbah dapur yang sering kita buang sia-sia. Mulai sekarang jangan lupa untuk menampungnya, menyimpannya, dan menjadikan pupuk organik cair agar tanaman-tanaman kita hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat, dan tanpa beli pupuk lagi. Nah, pada kali ini kita gunakan yaitu air leri sebanyak 1 liter seperti ini. Ini adalah air cucian beras. Jadi kita nampung, kita ambil yang cucian pertama dan kedua saja. Nah, kita gunakan yaitu 1 liter semacam ini. Yang mana air cucian beras mengandung yaitu nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%. Sumber laboratorium tanah umum dan analisis bahan pangan UGM tahun 2011. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu MSG atau micin seperti ini. Kita beli hanya cukup 500 perak, bisa digunakan berkali-kali, yaitu kita gunakan untuk saat ini atau racikan ini kita gunakan yaitu 1 sendok makan saja. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan yaitu merek-merek Mata Roda, Sasami, Won, dan sebagainya. Nah, kita aduk-aduk agar tercampur. Yang mana micin ini dari beberapa sumber yaitu mengandung nitrogen dan mineral yang cukup tinggi yang dapat menutrisi tanaman-tanaman kita dengan catatan tidak overdosis. Nah, adapun manfaat keseluruhan dari micin yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, dan membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Nah, cukup kompleks bukan? Jadi ini bahan-bahannya super semua. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu bahan yang ketiga, itu kita gunakan Masako. Nah, ini adalah kaldu dari sari ayam dan tentunya dicampur dengan rempah-rempah yang lain. Nah, kita masukkan sebanyak 1 saset seperti ini dengan harga Rp500 atau 500 perak. Kita cemplungkan saja. Ini juga sangat bagus karena kandungannya itu ada garam, MSG, terus kaldu atau sari dari ayam, dan rempah-rempah yang tentunya ini sangat membantu untuk memenuhi nutrisi tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman cabai, terong, tomat, atau tanaman palawija, ataupun tanaman-tanaman tahunan seperti durian, kelengkeng, mangga, kelapa sawit, dan sebagainya. Nah, seperti ini jadinya racikan super dahsyat dari bahan-bahan pilihan.
bahan-bahan berkualitas yang ada di sekitar kita dengan harga murah meriah. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan Yakult seperti ini. Nah, kita gunakan Yakult dengan harga kisaran 2.000 sampai 2.500 per botol. Nah, seperti ini kita masukkan satu botol seperti ini. Nah, kita aduk-aduk lagi. Yang mana kandungan dari Yakult yaitu terdapat bakteri Lactobacillus caesurola-stearin atau LCS. Terdapat juga susu bubuk skim, sukrosa dan glukosa dan perasa. Jadi ini sangat kompleks juga. Itu manfaatnya ini ada mikroorganisme di dalamnya yang akan mengurai bahan-bahan tadi dan tentunya akan menjadikan bahan tadi itu mudah diserap oleh tanaman-tanaman kita. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan karena ada mikroorganisme, maka kita beri makanan dari mikroorganisme tersebut, yaitu berupa molase atau tetes tebu. Ini sangat murah. Jika tidak ada bisa digunakan kecap ataupun gula pasir sebanyak 1 sendok seperti ini. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Yang mana kandungan dari molase atau tetes tebu itu banyak sekali yaitu di dalamnya ya. Dan bermanfaat tentunya, yaitu diantaranya memperkaya tanah dengan nutrisi alami, menyediakan kandungan gula untuk tanaman, meningkatkan kehidupan mikrobah tanah, perlindungan terhadap penyakit, meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan, sumber beauty for our ID. Jadi ini ada sumbernya dan sudah diteliti. Jadi jangan ragu untuk menggunakan yaitu tetes tebu tersebut. Nah, setelah diaduk-aduk baru kita tutup lodong tersebut agar terjadi proses fermentasi nantinya, dan didiamkan di tempat teduh dengan dikontrol 2 hari sekali, dibuka tutupnya dan didiamkan selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari, baru diaplikasikan dengan cara dicampur terlebih dahulu dengan air dengan perbandingan 1:10 dan kocorkanlah yaitu 100 cc per tanaman kecil seperti ini, baik itu cabai, terong, tomat dan palawija itu sama kadarnya atau komposisinya itu 100 cc per tanaman. Sedangkan untuk tanaman besar seperti durian, alpukat, cengkeh dan sebagainya kita gunakan 500 cc sampai 1 liter per tanaman. Dilihat besar kecilnya tanaman tersebut dan berikanlah interval pengocoran yaitu 1 minggu sekali secara rutin. Nah, demikianlah konco-konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Untuk pembahasan kali ini semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi dari konco-konco semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.